Ini Argentina, negara yang terkenal dengan pemandangan alam menakjubkan, kulinernya, pemain sepak bolanya, dan manajemen ekonominya yang buruk. Argentina bisa dibilang adalah negara dengan ekonomi paling tidak stabil sepanjang sejarah dunia. Ini adalah gelar yang diraih dengan persaingan ketat, tapi hanya dalam 5 dekade terakhir, ekonomi telah berganti antara ledakan ekonomi luar biasa dan kehancuran yang dahsyat. Tidak hanya sekali, 2 kali, tapi 5 kali lipat lebih besar dari yang dialami, di mana itu menghadapi kemungkinan keruntuhan ekonomi yang hebat dengan rekor inflasi yang tinggi. Ini terjadi setelah periode singkat di mana negara itu secara teknis adalah negara dengan pertumbuhan 2 kali lipat tercepat di dunia hanya dalam waktu 2 tahun. Sayangnya ketidakstabilan yang terjadi belakangan ini bukanlah hal yang baru. Argentina pernah menjadi salah satu negara paling produktif di dunia, mengalahkan Kanada, Australia, dan bahkan menyaingi Amerika Serikat. Sangat tidak lazim bagi ekonomi maju untuk mundur begitu mencapai tingkat kekayaan tertentu. Tapi saat ini Argentina memiliki PDB per kapita sejajar dengan negara seperti China dan Malaysia, bahkan lebih rendah dari rival regional seperti Chile dan Venezuela yang belum menjadi cerita keberhasilan ekonomi. Meskipun situasi tidak menguntungkan, itu bukan berarti tanpa harapan, dan para ekonom bisa belajar lebih banyak dari hal yang salah daripada hal yang benar. Dan karena banyak hal salah yang terjadi di Argentina begitu sering dengan berbagai cara, itu seharusnya menjadi perhatian khusus agar yang lain bisa menghindari kesalahan masa lalunya. Jadi, kenapa Argentina tidak bisa mempertahankan pembangunan ekonominya selama lebih dari 1 dekade? Kenapa meskipun ada tantangan, Argentina berhasil menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia? Dan bisakah mereka memastikan hal ini tidak terjadi lagi? Setelah itu kita bisa menempatkan Argentina, negara paling tidak stabil di dunia, di papan peringkat nasional ekonomi terungkap. Sebagai salah satu ekonomi yang paling tidak stabil di dunia, harus diakui bahwa Argentina punya masa baik dan masa buruk, sehingga meskipun menghadapi banyak tantangan, Argentina masih jauh lebih baik daripada negara lain di seluruh dunia. Warganya tidak kaya tapi mereka tidak kelaparan. Kondisi kehidupan dan peluang ekonomi sangat minim, tapi pembangunan manusia secara keseluruhan masih sangat tinggi menurut standar global, dan anehnya, ini mungkin menjadi salah satu tantangan terbesar yang menghambat negara itu. Pada awal 1900-an, Argentina menjadi negara yang sangat kaya berkat industri pertaniannya yang menarik banyak investasi asing dan banyak migrasi asing dari orang kaya Eropa yang pindah ke negara itu untuk mendirikan perkebunan anggur dan pertanian. Mereka berharap untuk fasilitas modern yang mereka nikmati di negara asal mereka seperti utilitas, jalan raya, dan listrik. Pengembangan jasa ini adalah dorongan besar bagi perekonomian karena mempekerjakan banyak orang untuk membangunnya, tapi ini juga membuat ekonomi Argentina lebih kompetitif karena dengan semua teknologi baru ini, mereka bisa mengembangkan industri dalam negerinya sendiri dan mulai mengekspor barang ke seluruh dunia. Daging dan anggur dari Argentina pada saat itu adalah komoditas berharga, dan industri ekspornya juga memunculkan industri pendukung yang secara keseluruhan menghasilkan ekonomi yang sangat maju saat itu. Masuknya uang asing melalui migran kaya baru dan keluarnya barang mewah adalah sistem yang bagus, tapi ini menciptakan suatu mania spekulatif seiring dengan pertumbuhan negara yang menarik banyak perhatian di seluruh dunia. Pada akhirnya investasi di tanah atau pertanian atau bisnis Argentina menjadi setara dengan membeli mata uang kripto di awal abad ke-20. Tidak ada yang paham apa yang terjadi, tapi banyak orang menjadi kaya dan semua orang ingin berinvestasi. Meskipun mungkin tidak punya motivasi terbaik atau paling stabil, investasi dalam perekonomian masih memberikan banyak manfaat karena bisa dipakai untuk memodernisasi perekonomian yang beberapa tahun sebelumnya sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten. Sayangnya aliran pendapatan asing ini terhenti selama masa depresi besar. Masyarakat mempunyai lebih sedikit uang untuk berinvestasi, mereka tidak banyak membeli barang mewah, dan juga lebih berhati-hati pada spekulasi beresiko. Depresi besar yang menimpa Argentina sama parahnya atau bahkan lebih parah dibandingkan dengan yang dialami Amerika Serikat. Tapi untungnya bagi negara yang sedang berkembang ini, Argentina masih memiliki semua industri yang menjadi tempat investasi orang. Ketidakstabilan yang diakibatkan dan ketegangan yang berkepanjangan mengenai kesenjangan antara migran kaya dan penduduk setempat yang miskin memunculkan junta militer yang merebut kekuasaan di tahun 1930, setahun setelah depresi besar. Dalam waktu beberapa bulan, negara ini berubah dari negara demokrasi yang paling stabil, konservatif secara ekonomi, dengan regulasi yang baik menjadi negara paling tidak stabil, dan hampir 100 tahun setelahnya, itu bukanlah hal yang mampu mereka lakukan lagi. Setelah perombakan, sedikit aliran pendapatan asing yang masih dimiliki negara ini berhenti karena masyarakat ragu untuk berinvestasi atau berbisnis dengan negara yang sedang mengalami revolusi militer. Lebih karena kebutuhan daripada perencanaan jangka panjang, pemerintahan baru yang merebut kekuasaan perlu menerapkan kebijakan baru agar ekonomi mereka tetap berjalan. Untungnya negara ini secara mengejutkan ada dalam posisi yang baik untuk mewujudkan itu karena semua investasi yang telah dilakukan ke negara ini sebelum adanya gejolak politik. Hanya karena sebuah pabrik baru atau peralatan pertanian canggih bernilai lebih rendah dibandingkan sebelum tahun 1929, bukan berarti pabrik itu menjadi kurang produktif. Jadi negara ini mengubah strateginya daripada mengekspor barangnya ke luar negeri. Negara itu fokus secara internal dan berupaya memenuhi permintaan pasarnya sendiri dengan manufaktur dan pertaniannya sendiri. Ini berjalan cukup
cukup baik dan meskipun di atas kertas negara ini kurang sejahtera dibandingkan sebelumnya, sebagian besar masyarakat masih menikmati standar hidup yang relatif tinggi saat itu, tapi kesenjangan masih cukup tinggi dan itu hanya permulaan masalah. Peralihan dari kerjasama global ke arah swasembada meningkat pesat selama Perang Dunia Kedua, hampir karena kebutuhan karena banyak mitra dagang tradisional mereka di Eropa tidak punya sumber daya tersisa setelah melakukan perang. Gerakan ekonomi yang selama ini berjalan cukup baik akhirnya mencapai puncaknya setelah perang dalam gerakan politik yang menasionalisasi banyak industri besar di negara itu untuk mendorong teori yang disebut developmentalisme. Semua negara dengan sedikit pengecualian mau mengembangkan ekonominya dan menjadi pusat layanan maju di mana masyarakatnya bisa menikmati pendapatan tinggi. Para pemimpin di suatu negara ingin melakukan hal itu karena itu membuatnya sangat populer secara politik dan lebih mudah untuk mempertahankan kekuasaan. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka mencapai pembangunan ekonomi tersebut? Argentina setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua telah mengembangkan industri manufaktur yang layak dan untuk pertama kalinya melampaui sektor pertanian sebagai kontributor terbesar pada output perekonomian. Salah satu strateginya adalah membuka kembali perdagangan dunia dan menyediakan barang manufaktur ke semua negara di dunia yang kehilangan kapasitas industrinya akibat perang. Mereka dapat menukarkan barang mereka dengan pendapatan luar negeri yang pada gilirannya dapat dipakai untuk membeli peralatan industri yang lebih maju sehingga diharapkan bisa lebih mengembangkan industri lokalnya. Ketakutan dengan strategi ini adalah bahwa industri dalam negeri akan bersaing langsung dengan setiap industri lain di seluruh dunia. Dan jika mereka hanya memproduksi barang umum seperti yang dilakukan Argentina pada saat itu, satu-satunya cara untuk bersaing adalah dengan mencoba menjadi yang termurah, yang berarti upaya lebih rendah bagi pekerja yang mengalahkan tujuan awal membangun industri ini. Pilihan lainnya adalah developmentalisme yang berarti segala sesuatu yang dapat diproduksi di dalam negeri harus diproduksi di dalam negeri dan impor dianggap pilihan terakhir. Mengingat negara ini dalam banyak hal adalah salah satu pionir paling awal dalam perdagangan global seperti sekarang dan mengingat bahwa mengandalkan perdagangan dan investasi asing telah menyebabkan banyak masalah bagi mereka di masa lalu, pendekatan developmentalis ini sangat populer secara politik di negara itu. Ini juga sangat didukung oleh sekelompok imigran baru yang pindah ke negara itu setelah Perang Dunia Kedua yang tidak melihat adanya daya tarik untuk terlalu terlibat dalam urusan global. Jika ditinjau kembali, sekarang jelas bahwa perdagangan global modern telah menjadi pendorong luar biasa dari kekayaan dan kemakmuran ekonomi karena tidak ada negara yang mampu mengikuti laju kemajuan teknologi dalam setiap industri yang ada untuk menyediakan barang dan jasa yang diharapkan peserta ekonomi modern. Bahkan pertanian konvensional telah mengalami kemajuan teknologi yang sangat besar dalam beberapa dekade terakhir yang berarti ratusan kali lebih banyak produk dapat dipanen dengan lahan dan tenaga kerja yang sama seperti sebelumnya. Jadi tidak menjadi bagian dari kemajuan ini adalah peluang yang terlewatkan bagi Argentina karena mereka fokus ke dalam negeri. Tapi itu bukan keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat pernah mengalami kebijakan developmentalisme serupa dan baru setelah itu mereka mulai berdagang secara global dalam skala apapun. Mereka hanya memilih waktu dengan lebih baik. Bahkan saat ini Argentina mempunyai intensitas perdagangan yang sangat rendah dibandingkan dengan standar negara berkembang di seluruh dunia dan ini ditambah dengan tekanan untuk mempertahankan standar hidup adalah hal yang menyebabkan krisis ini. Turbulensi ekonomi yang tak pernah berakhir. Ekonom pemegang hadiah Nobel Simon Kuznets mengatakan ada 4 jenis negara maju, negara terbelakang, Jepang, dan Argentina. Yang dia maksud adalah tidak seperti banyak negara lain di dunia yang mempunyai masalah ekonominya sendiri, Argentina telah berhasil mencapai posisi di mana negara itu hampir ditakdirkan untuk terus bangkit dan maju antara periode pertumbuhan pesat dan keruntuhan yang sama cepatnya. Sejak awal upaya untuk mengisolasi diri dari dunia luar, Argentina memang mengalami masalah ekonomi. Ada beberapa barang tertentu yang lebih murah untuk diimpor dan di negara maju bahkan di tahun 1950-an sangat sulit untuk memproduksi semua secara lokal. Industri lokal yang dilindungi oleh pemerintah dengan pajak impor yang tinggi membuat barang yang didatangkan dari luar negeri menjadi tidak kompetitif. Mungkin ini tidak mengherankan karena produksi tidak bisa memenuhi permintaan dan pemerintah telah berkomitmen untuk membayar pekerja di industri milik negara yang baru dinasionalisasi. Nilai relatif peso menyusut dan Argentina merasakan inflasi untuk pertama kalinya. Pada akhirnya inflasi ini menghambat industri dalam negeri, tapi masalahnya adalah karena masyarakat Argentina sudah terbiasa dengan tingkat kemakmuran ekonomi tertentu, maka sangat sulit untuk membatalkan langkah seperti pendapatan tinggi bagi pegawai negeri atau kebijakan perdagangan proteksionis karena hal itu akan menyebabkan penurunan tajam pada standar hidup, bahkan jika hal itu memang diperlukan dalam jangka panjang. Sebaliknya, selama beberapa dekade negara ini telah terjerumus ke dalam siklus pemimpin karismatik baru yang berjanji untuk mengubah keadaan negara ini dengan memodernisasi industri agar dapat bersaing dengan pesaing global. Upaya modernisasi ini dalam jangka pendek memang meningkatkan output ekonomi karena masyarakat diminta bekerja untuk membentuk kembali perekonomian. Namun upaya itu secara konsisten didanai dengan mengambil banyak utang yang dengan kombinasi kebijakan ekonomi yang buruk dari developmentalisme berarti negara itu secara konsisten punya masalah dalam membayar kembali pinjamannya. Untuk membayar pinjamannya, negara lalu mencetak banyak uang sehingga menyebabkan inflasi dan ini ditambah dengan masalah utang yang menyebabkan krisis ekonomi yang memunculkan gerakan politik baru yang menjanjikan bahwa reformasi besar-besaran akan menyelesaikan semua masalah negara. Banyak dari perbaikan itu juga sangat reaksioner
dan kurang mempertimbangkan bagaimana segala sesuatu dalam perekonomian mempengaruhi semua setidaknya dengan 3 cara berbeda. Saat ini negara itu sekali lagi berjuang melawan rekor inflasi yang tinggi yang telah melewati angka lebih dari 100% per tahun untuk pertama kalinya sejak tahun 1990-an. Artinya setiap tahun diperlukan 2 kali lebih banyak mata uang lokal untuk membeli barang dalam jumlah yang sama. Karena jumlah ini tidak bisa dipakai oleh masyarakat biasa untuk bertransaksi atau menabung, masyarakat sudah mulai memakai dolar Amerika. Jadi sebagai reaksi pada hal tersebut, pemerintah membatasi berapa banyak peso Argentina yang bisa ditransfer ke mata uang asing pada tahun tertentu. Tentu ini menimbulkan masalah pada bidang ekonomi lainnya seperti sedikitnya industri yang masih terlibat dalam perdagangan internasional karena memerlukan perdagangan mata uang asing, sehingga pemerintah kembali bereaksi dengan menetapkan aturan khusus untuk industri tertentu. Semua ini terjadi pada saat yang sama saat total output ekonomi negara hampir 2 kali lipat dalam waktu hanya 2 tahun, yang pada dasarnya membuatnya menjadi ekonomi yang tumbuh paling cepat di dunia. Meskipun tentu tidak banyak ekonomi yang memprediksi ledakan ini akan berlangsung lama karena sebagian besar itu didorong oleh pemerintah yang menyuntikkan banyak uang pinjaman ke dalam industri lokal. Tentu ini bukan analogi yang sempurna, tapi negara itu sangat mirip dengan orang yang tumbuh kaya dan bergantung pada hutang serta skema cepat kaya selama sisa hidupnya untuk mencoba dan mempertahankan standar hidup yang biasa dijalani. Tapi hal ini dalam jangka panjang hanya akan merugikan nilai kredit dan peluang dalam membangun karir yang secara berkelanjutan dapat memberikan kesejahteraan yang diidamkan. Pada kenyataannya, negara akan lebih baik jika melakukan penghematan pada tingkat tertentu dengan cara mengendalikan utang, mengurangi perlindungan, dan membiarkan industri real tumbuh tanpa adanya intervensi radikal dan tak terduga dari pemerintah yang terus berusaha memadamkan api. Masalahnya tentu saja dalam sebuah negara yang telah terbiasa dengan standar hidup tinggi berdasarkan pada industri yang sebenarnya tidak pernah perlu bersaing, ini tidak akan menjadi langkah politik yang populer untuk dijalankan saat tidak ada jaminan kapan rencana semacam itu akan mulai membuahkan hasil. Satu-satunya variabel lain di sini adalah institusi yang terus meminjamkan uang kepada negara. Argentina sejak awal 1900-an selalu menjadi negara dengan resiko tinggi dan imbalan tinggi untuk berinvestasi. Karena saat semua berjalan baik, Argentina akan mengalami periode pertumbuhan ekonomi paling intens dibandingkan negara manapun dalam sejarah, bahkan mengalahkan negara seperti China. Tentu secara panjang gagal bayar dan masalah ekonomi lainnya berarti sekarang hanya lembaga seperti IMF yang bertindak sebagai semacam pemberi pinjaman global terakhir yang memberikan pinjaman. Tapi secara kontroversial mereka telah menerima jauh lebih banyak pinjaman dari organisasi ini daripada negara lain dan juga menerimanya tanpa jenis syarat dan ketentuan seperti yang biasanya ada pada pinjaman dari IMF. Beberapa komentator melihat hal ini sebagai perlakuan yang tidak adil karena negara lain harus memperkenalkan kontrol ekonomi yang sangat ketat sebagai imbalan atas pinjaman penyelamatan mereka. Yang lain melihatnya sebagai hanya memungkinkan Argentina untuk terus hidup di luar kemampuannya dengan memberinya lagi kartu kredit ekonomi makro yang harus dihabiskan untuk menjaga sistem yang sebenarnya tidak berhasil dari awal. Peringkat. Oke, sekarang saatnya memasukkan Argentina ke papan peringkat nasional ekonomi terungkap yang sebelumnya sudah. Tapi dalam waktu hampir 3 tahun sejak itu, negara ini telah banyak berubah seperti yang mungkin diharapkan di negara dengan perekonomian paling tidak stabil di dunia. Argentina saat ini memiliki PDB sebesar 632 miliar dolar Amerika, meskipun ada malapetaka dan kesuраman yang telah kita tonton di video ini. Hal itu adalah peningkatan yang signifikan dibandingkan saat terakhir pemeringkatan nilainya 8/10. Tapi PDB per kapita cukup rendah karena negara ini belum mendorong industri dalam negara untuk berinovasi atau berinvestasi kembali pada teknologi baru karena mereka selalu hidup di bawah perlindungan pemerintah yang kuat dari perdagangan luar. Artinya saat ini rata-rata pekerja di Argentina memiliki lebih sedikit peralatan untuk melakukan pekerjaan mereka seefisien pekerja di negara industri lainnya, bahkan seperti China. Tentu setelah ledakan ekonomi baru-baru ini, hal itu membaik, tapi bahkan saat ini PDB per kapita negara itu hanya di bawah 13.000 dolar, hampir sejalan dengan rata-rata global sehingga nilainya 5/10. Stabilitas dan kepercayaan harusnya 0 dan itulah yang kita berikan terakhir kali. Tapi sejak itu kami telah memperbarui formula rahasia itu yang berarti pada dasarnya semua di bawah 2, berarti negara itu sedang dalam keadaan perang saudara, infrastruktur hancur dan peserta ekonomi tidak yakin akan keselamatan mereka, apalagi kekayaan mereka sendiri. Argentina jelas adalah tempat di mana terjadi fluktuasi ekonomi yang liar, tapi fluktuasi itu setidaknya sebagian hanya mungkin terjadi karena negara telah mampu memelihara tingkat stabilitas politik tertentu. Dan hal seperti revolusi bersenjata memang terjadi, tapi bukan kejadian reguler. Karena itu Argentina nilainya 2/10. Pertumbuhan jelas luar biasa dalam 2 tahun terakhir, itulah mengapa kami mengukur skor ini dari pertumbuhan rata-rata selama 1 dekade terakhir. Bahkan dalam jangka waktu singkat Argentina telah mengalami fluktuasi yang liar, tapi secara keseluruhan hanya tumbuh dengan rata-rata sekitar 1% per tahun. Bukan luar biasa menurut standar global dan tentu tidak luar biasa untuk ekonomi berkembang sehingga nilainya 3/10. Industri di Argentina kurang berkembang, ekspor utama negara masih adalah barang pertanian umum dan upaya untuk mandiri selama beberapa dekade berarti negara ini jauh tertinggal dari negara lain di dunia di sebagian besar bidang teknis. Oleh karena itu nilainya 3/10. Secara keseluruhan skor rata-ratanya 4,2/10 yang adalah peningkatan dibandingkan sebelumnya, tapi bukan peningkatan besar dan sayangnya saat kita menjelajahi negara ini di masa depan kemungkinan besar isu-isu terkini seperti hiperinflasi akan mendorong negara itu kembali ke dalam krisis ekonomi. Sekali lagi yang bisa kita lakukan hanyalah berharap kita salah. Kini sulainya menjadi masalah besar
terbesar di Argentina adalah dampak yang melumpuhkan dari pengurasan otak. Kami telah membuat video yang menjelaskan konsep ini dan kenapa hal itu membuat negara miskin tetap miskin. Jadi kamu bisa segera menontonnya di sini sekarang. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.